Justru inilah tantangan terberat. Satu sisi jumlah yang meninggal banyak, sisi lain di saat kami berhadapan dengan masyarakat yang ditinggal keluarganya, mau tidak mau kita juga merasakan, Mas. Kadang kita ikut menangis. Kami berharap masyarakat memahami bahwa ini tidak main-main, tolong. Per harinya rata-rata kita memakamkan 20 jenazah. Kemarin kasus yang tertinggi sempat kita memakamkan 32 jenazah. Dalam kondisi yang seperti ini harusnya saatnya Satgas Desa itu bukan hanya sebatas papan nama. Kudus ini jangan dijadikan momok, Mas. Ini hal yang biasa lah. Tapi kesannya kalau di luar kan kita serem gitu ya. Untuk di Kudus kita sudah biasa menangani ini sudah tahunan lebih. Kasus COVID-19 di Kudus melonjak tajam pasca Lebaran. Upaya pencegahan terus digaungkan, namun kenyataannya kasus ini masih sulit dihentikan. Tentu hal ini membuat tim Cekatil kewalahan. Bahkan dalam sehari mereka menguburkan hingga puluhan korban. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, bahkan tak jarang menerima penolakan dari keluarga korban. Selamat datang di liputan khusus Deta News. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah menyita perhatian masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Setiap hari, kabupaten terkecil di Jawa Tengah ini selalu menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Second wave dengan jumlah kasus yang sangat tinggi ini membuat sejumlah pemangku kebijakan tingkat provinsi hingga nasional turun ke Kudus untuk penanganan. Bahkan, Presiden Jokowi secara khusus meminta laporan langsung dari Menteri Kesehatan. Tim Cekatil Link yang menjadi ujung tombak pemakaman kasus COVID-19 harus kewalahan karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Mbah Bejo. Iya. Mbah Bejo ini nama aslinya siapa, Mbah? Budi Yuwono. Budi Yuwono. Iya. Mbah Bejo menjadi relawan di sini sejak kapan sih, Mbah? Sejak belum terbentuknya BPBD, saat masih di Kesbang. Itu saat itu zaman Pak Tamsil, Bupati. Bupatinya masih Pak Tamsil, sekitar 20 tahunan. Sebelum jadi relawan atau saat ini, Mbah Bejo itu pekerjaannya itu apa, Mbah? Nah, kebetulan saya buruh juga, teknisi listrik di pom bensin. Jadi kami nangani 4 pom bensin di Kudus. Nah, ini kan saat ini pandemi sedang meledak ini, Mbak. Iya. Nah, pekerjaan Mbak Bejo sendiri ini bagaimana? Alhamdulillah, kami hanya dikabari di saat ada gangguan, kami datang, juga ada teman yang menghandle di tempat pekerjaan. Jadi tidak terganggu? Sementara sampai saat ini tidak, dan bos juga memahami hal itu. Sangat mendukung aktivitas betul. Mbak Bejo menjadi relawan ini? Iya. Kalau keluarga sendiri Mbak Bejo? Keluarga, alhamdulillah tidak ada masalah, karena anak sudah besar-besar. Ada rasa khawatir atau bagaimana gitu? Jelas ya, namanya juga manusia, kekhawatiran tetap ada. Ya pertama kita mencoba melakukan aktivitas ini sesuai dengan protokol, saran-saran. Vitamin juga tiap kali kita minum vitamin. Nah, saat ini kan pandemi ini sedang meningkat di Kudus, Mbak. Iya. Nah, kalau dibanding tahun-tahun yang lalu, nah ini apakah paling berat ya pekerjaan sebagai relawan ini? Justru inilah tantangan terberat. Ya, tantangan terberat kami adalah di saat satu sisi jumlah yang meninggal banyak. Ya, sisi lain di saat kami berhadapan dengan masyarakat yang ditinggal keluarganya, mau tidak mau kita juga merasakan, Mas. Kadang kita ikut menangis. Bagaimanapun juga itu bagian dari masyarakat, dari keluarga mereka yang dicintai. Mbak Nera ini tergabung di relawan khususnya pemakaman pasien COVID ini sejak kapan, Mbak? Saya tergabung di tim Cekatil itu sejak April 2020. Dari pergerakan pertama tim Cekatil itu kebetulan saya sudah bergabung. Nah, kalau saat ini Mbak Nara ini posisinya sebagai apa, Mbak, di tim Cekatil ini? Kalau di tim Cekatil yang pasti saya bagian teknis
teknis, jadi bukan bagian lapangan, jadi bagian teknis. Pendataan, untuk pendataan ya, untuk dokumentasi, untuk mengkondisikan dari mulai kepolisian, desa dan rumah sakit seperti itu. Dan narah hubung juga antara relawan dengan kantor BPD. Nah, untuk ini Mbak, Kudus sendiri kan saat ini ada lonjakan kasus COVID-nya luar biasa Mbak. Iya. Nah, apakah ini terbanyak dan terberat Mbak dibanding sebelum-sebelumnya? Iya, sebenarnya dulu waktu awal pandemi itu kita juga sudah lonjakan kasus sudah ada. Cuman untuk yang ini itu memang semakin banyak dan kebanyakan sudah terkonfirmasi. Kalau dulu waktu awal pandemi itu kan masih banyak yang probable lah istilahnya gitu. Kalau sekarang itu banyak yang terkonfirmasi dan hampir 2 kali lipat dari yang awal-awal dulu pandemi. Kalau awal dulu, kalau yang dimakamkan sendiri Mbak, itu ada berapa kasus terbanyak hingga saat ini? Kalau untuk pemakaman terbanyak dalam 1 tahun terakhir ini itu kita mungkin di hari ini ya Mas. Hari ini? Iya, hari ini itu di jam sekarang ini jam 16 ya, kita ini jam 16 ini sudah 23 jenazah yang harus dimakamkan. Iya. Kemarin kan kita sempat banyak di angka 22 waktu hari Minggu, Sabtu masuk ke hari Minggu, dan ini ternyata pecah rekor lagi di hari ini. Iya. Belum tengah malam sudah 23 jenazah. Berarti nanti kemungkinan kalau ada tambahan lagi Mbak? Nah, 23 jenazah itu sudah kami stop untuk hari ini. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan lagi akan kita makamkan di hari berikutnya. Gitu. Nah, kalau mulai ada lonjakan sendiri Mbak, setelah Lebaran khususnya, itu sejak kapan? Kita itu ini bulan Mei, masuk Juni ya. Bulan Mei, April, kita di bulan April itu hanya 33 pemakaman. Di bulan April itu kita 33 pemakaman. Di bulan Maret kita 30 pemakaman. Di bulan Mei ini kita di 145 pemakaman. Halo Mas Lili, apa kabar Mas Lili? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Nah Mas Lili, saat ini kan kondisi sedang seperti ini Mas. Nah teman-teman relawan ini kendalanya apa sih Mas dalam proses pemakaman biasanya Mas yang dihadapi? Ya, yang menjadi kendala kami selama ini waktu Mas, sebenarnya waktu yang waktu yang antar pemakaman terlalu rapat karena jumlah korban yang meninggal cukup banyak. Terkadang kendala yang di lapangan dari rumah sakit mungkin sudah siap jenazahnya, tapi di makam belum siap. Begitu juga sebaliknya, di makam sudah siap, terkadang untuk pemulasaran belum siap. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Jadi jadwalnya Mas ya yang? Iya. Karena ada. Ya, pengaturan jadwalnya yang cukup rapat. Nah dalam sehari Mas, biasanya dari teman-teman tim Cekatel ini bisa memakamkan berapa korban Mas? Iya, menjak 3 hari ini kita perharinya rata-rata kita makan 20 jenazah. Rata-rata 20 jenazah. Kemarin kasus yang tertinggi sempat kita memakamkan 32 jenazah dalam satu hari. Ya. Nah melonjaknya itu sejak kapan nih Mas? Mulai melonjak setelah pasca Lebaran ya Mas, tentunya pasca Lebaran, karena di Lebaran itu aktivitas warga yang cukup padat, namun masih ditemukan di lapangan yang abai tentang penerapan protokol kesehatan sendiri. Nah untuk ini Mas, sistem atau teknis kerjanya Mas, teman-teman tim Cekatel ini kan jumlahnya terbatas. Iya. Nah sedangkan jumlah pemakamannya kan jadwalnya padat. Iya. Nah itu cara bagi waktunya itu bagaimana sih Mas? Iya, jadi di awal, sebelumnya ada 20, kita jumlah 20 orang dalam satu tim Cekatel ini. Awal kita begitu mendapatkan informasi dari rumah sakit atau dari DKK,
kita langsung eksekusi, tapi berjalannya waktu semakin meningkat, ya alhamdulillah kita dapat support tenaga dari beberapa teman relawan yang memang bersedia dengan segala konsekuensinya. Kita bagi menjadi 2 shift sekarang Mas. Kita menjadi sekarang 2 shift, jadi pagi sampai dengan petang, nanti petang sampai dengan dini hari. Begitu. Berarti hampir 24 jam Mas ya? Iya, hampir 24 jam. Nah, kalau Mbak Bejo sendirian ini menjadi relawan COVID pemakaman ini kan sampai mengesampingkan pekerjaannya kan hampir seperti itu. Nah, kebetulan Mbak Bejo ini kan dari pihak perusahaan kan mengerti. Nah, teman-teman yang lain mungkin kan merasakan hal yang sama. Nah, untuk bayarannya sendiri Mbak, itu relawan seperti itu? Terus terang kalau relawan nyun sewu jangan ditanya masalah bayaran, karena kami tidak ada membayar. Relawan adalah nurani. Kalau toh dari Pemkab menganggarkan, ya alhamdulillah. Tapi intinya kami melakukan aktivitas itu bukan berarti bekerja. Ini bukan pekerjaan? Ya, bukan pekerjaan. Ini panggilan, karena saat kami belum terbentuk itu kan hanya rumah sakit berjalan sendiri, hanya 3 orang berjalan pemakaman, sehingga akhirnya kami sama teman-teman ayo dong bantu rumah sakit. Tidak ada anggaran khusus untuk teman-teman relawan ini? Ada, tapi monggo kalau masalah itu jangan tanyakan ke karena itu tidak pasti Pak ya Mas? Iya, betul. Ya, sesuai yang ada ketersediaan anggarannya berapa? Betul. Bu Inten, Mbak Bejo itu kan jadi relawan itu sudah sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, betul. Nah, melihat ini Bu, saat ini kan Mbak Bejo menjadi relawan khususnya tim Cekatil yang membantu pemakaman korban COVID. Nah, Bu Inten sendiri ada rasa kekhawatiran nggak sih Bu? Ya, waktu pertama kali ya awal-awal ya memang ada khawatir, tapi tentunya Mbak Bejo sendiri kan juga memberi pengarahan atau diberitahulah kayak gini. Jadi ya sekarang ya sudah nggak khawatir lagi. Nah, saat ini kan ini Bu, di Kudus sendiri itu kan pasti kan ada yang pro kontra, betul, COVID dan sebagainya. Nah, dengan aktivitas Mbak Bejo yang ini jadi relawan COVID-19 ini Bu, apakah ada mungkin omongan-omongan tetangga yang nggak enak gimana juga ini? Iya, itu yang paling itu sebenarnya. Kalau masalah ditinggal-tinggal itu tadi ya sudah nggak masalah ya. Masalahnya itu justru itu tadi, kalau omongan orang ya istilahnya zaman sekarang tuh netizen ya. Nah itu tuh yang katanya nggak pulang nggak apa-apa, nanti pulang-pulang bawa uang banyak, itu aduh di hati itu rasanya. Soalnya saya kan tahu sendiri yang aslinya kayak apa, itu kan saya ya yang tahu. Jadi saya itu paling saya itu tak Mas yang bagi saya. Soal ini Bu ya, dikira banyak uang, dikira ada ya itulah proyek atau apa itu saya enggak tahu Mas. Itu pokoknya taunya itu banyak uang lah. Kalau semakin banyak yang meninggal itu semakin banyak uangnya itu. Kami berharap pemerintah itu segera, terutama pemerintah daerah, buat aturan yang tegas. Sejauh ini dari penilaian Mbak Bejo atau Mbak Bejo melihat kondisi kebijakan pemerintah seperti apa sih Mbak? Terus terang memang belum maksimal. Satu contoh, beberapa daerah dinyatakan lockdown, ditutup, tapi begitu diambil gambar, ditinggal, dibuka lagi tidak ada masalah. Itulah yang jadi pertanyaan kami, kenapa harus seperti itu. Mestinya DKK tegas melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang apa sih masyarakat yang dibutuhkan? Kami harus bagaimana sehingga satu sisi kami mengurangi pemakaman seperti ini Mas ya. Kalau ketegasan diikuti dengan masyarakat yang paham, karena seringnya DKK turun masyarakat memberi pencerahan, otomatis masyarakat memahami. Sekarang kan masih banyak penolakan. Jadi kan sekali-kali ikut pemakaman nanti lihat
banyak peziarah yang tidak pakai masker, tidak ada teguran. Mestinya kan tidak seperti itu. Kesadaran masyarakat, bangkitkan kesadaran masyarakat. Nah, saat ini relawan tim Cekatil sedang proses pemakaman. Nah, mari kita lihat perjuangan mereka dalam membantu sesama yang saat ini kasus COVID-19 di Kudus sedang tinggi. Bu, betul masker Bu, masih diparingi masker Bu. Bejo, setelah ini ada jadwal pemakaman kemana lagi Mbak? Ada ini sebelah Sini, ada lagi dua ini, berarti dua. Ini sudah datang. Hari ini berapa pemakaman yang sudah dimakamkan? Sudah dimakamkan 9. Hari ini 9 pemakaman ya. Tapi totalnya 15 sampai hari ini. Tapi untuk saat ini ya, kalau sampai sore ya bisa tambah. Bisa tambah lagi. Kasus COVID-19 dilaporkan mulai naik pasca Lebaran. Bupati Kudus Hartopo menyebut, pada Lebaran yang lalu muncul klaster penularan dengan kenaikan jumlah kasus mencapai 150%. Angka kasus COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari, dan sepekan usai Lebaran melonjak hingga 400%. Meski sejumlah kebijakan ditempuh Pemkab Kudus, tapi jumlah kasus positif tak kunjung menurun. Bahkan pada 28 Mei lalu, data yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, jumlah warga yang terkonfirmasi aktif menembus angka 1.000 lebih kasus. Hingga liputan khusus ini dibuat, dan beberapa hari terakhir ini ada belasan hingga puluhan korban yang dimakamkan setiap hari. Bupati, Ya. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Tentunya ini kan istirahat kurang Pak ya saat ini. Dari Ya, sibuk-sibuknya. ini lelean terus. Makanya di pendopo bukan di rumah sekarang. Sekarang lebih banyak di pendopo. Iya, karena kita jarang pulang ya. Jarang pulang. Ya. Nah Pak, terkait ini Pak, melonjaknya kasus pandemi COVID-19 di Kudus ini Pak, itu kira-kira penyebabnya apa Pak ya? Ya, untuk lonjakan kasus di Kudus ini memang ada beberapa faktor yang bisa dikatakan bagaimana Kudus ini lonjakan COVID yang luar biasa. Salah satunya tradisi yang Anjang Sana ketika Hari Raya kemarin itu yaitu sangat potensi untuk penularan. Untuk yang kedua, kurang sadarnya masyarakat Kudus ini di dalam pendisiplinan pemakaian protokol kesehatan. Terus dengan adanya wisata, kalau hari raya, hari libur itu biasa. Wisata yang kemarin itu tidak memenuhi SOP yang ada. Harusnya setiap wisata, tempat-tempat wisata itu ada satgas yang di luar maupun satgas yang di dalam. Nah, terkait ini Pak, langkah-langkah dari Pemkab sendiri Pak untuk menangani COVID yang saat ini melonjak ini Pak. Ya. Saat ini langkah apa saja Pak yang sudah ditempuh Pak? Ya, langkah yang sudah kita tempuh yang pertama, dengan adanya lonjakan COVID ini tentunya kita adanya penyekatan dan pengetatan.
setiap siapapun yang masuk ke Kudus dalam rangka untuk wisata atau mungkin berkunjung yang tidak terlalu urgent, itu kita tidak boleh masuk. Kita putar balik. Ya, kita berbalik. Seandainya ada urgensi yang sifatnya memang ada kepentingan terhadap keluarga atau kantor atau tugas dari kantor apa, dia sendiri harus bisa menunjukkan surat bebas COVID. Paling tidak antigen yang masih berlaku 1x24 jam. Itu yang pertama kita antisipasi itu. Untuk yang kedua terkait PPKM Mikro, kita sendiri mengaktifkan oleh Joko Tonggo. Dengan Joko Tonggo ini kita bisa memantau mulai zonasi mikro, mulai wilayah yang terkecil untuk RT, RW, dan desa. Tentunya melalui koordinator kepala desa di sini. Tujuannya apa? Di sana untuk memantau barangkali ada kegiatan di tempat di wilayah RT atau RW segera dilaporkan. Ya kan, harus segera ditangani. Yang sifatnya apa di sana? Mungkin orang jualan sekarang pun tidak boleh untuk makan di tempat. Masih boleh jualan, tapi tidak boleh makan di tempat, harus bungkus. Orang punya hajatan, kalau masuk di dalam zona merah desa itu sudah tidak boleh untuk dilakukan untuk hajatan di sana. Kalau yang masih zona kuning, zona hijau, itu boleh dilakukan, tapi dengan pemberkatan atau berkat atau hempes, tidak boleh untuk makan di tempat. Nah, kalau pandangan Mas Lili sendiri melihat kondisi di Kudus ini kan saat ini sedang melonjak tajam ya kasus pandemi. Nah, dari langkah-langkah yang ditempuh pemerintah ini dari pandangan Mas Lili sendiri bagaimana? Apakah sudah efektif dan berdampak bagi ini penyelesaian kasus ini, Mas? Iya, tentunya semua pihak dalam kondisi yang memang serba bingung ya, Mas. Serba bingung, miss dan seterusnya, itu kendala pasti ada di setiap sektor. Apalagi bicara pemerintah ya, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal penanganan ini terutama. Saya melihatnya pemerintah sudah cukup berupaya. Namun saya berpesan untuk lebih menegaskan tentang penerapan protokol kesehatan tersebut. Jadi edukasi termasuk dari dinas terkait kepada masyarakat tentang penyebaran, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita menjaga sistem kekebalan tubuh. Masyarakat perlu diedukasi lagi, lebih kuat, lebih kenceng lagi. Saya harapkan itu dari pemerintah. Saya berharap pemerintah sendiri juga maulah bergandeng tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Satu sisi lain buatlah aturan yang tegas. Jangan hanya sebatas buat aturan tok tapi tidak dilakukan. Ya, saya mohon maaf kalau saya ngomong ini kan memang faktanya seperti itu. Sesuai fakta yang Mbak Bejo lihat di lapangan, Mbak, ya? Betul. Jadi sementara ini masih kurang maksimal gitu, Mbak ya? Sangat kurang. Ini kan sudah ada berbagai upaya, Pak. Ya, Kudus. betul. Nah, sejauh ini, Pak, efektivitas dari upaya-upaya tersebut, Pak? Ya, alhamdulillah ini agak ada artinya untuk kesadaran masyarakat ya, di dalam penerapan protokol kesehatan. Nah, ini selalu kita ingatkan karena efektifnya Joko Tonggo ini juga sangat luar biasa juga. Terus untuk teman dari mulai Forkopinda sampai Forkopincam dan sampai kita berjuang bawah ini kerja semua, Mas. Kerja semua, memantau semua dan memberikan sosialisasi dan langsung gerak cepat ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan, kita keroyok bareng dan ini alhamdulillah kesadaran sudah mulai ada, penerapan prokes ini sudah mulai masif untuk diterapkan saat ini. Dan ini kan kasusnya juga cukup banyak, Pak ya? Ya. Karena meledak jumlahnya cukup banyak dan jadi sorotan bahkan hingga nasional. Ya. Nah, itu untuk nakes maupun APD yang ada di Kudus ini apa memadai, Mas? Ya. Untuk SDM nakes sendiri memang saat ini kita kurang karena yang terpapar saat ini kan ada 189. Tadi baru meninggal satu, berarti masih 188. Nah, total nakes yang ada di Kabupaten Kudus ada 5.000 sekian. Nah, yang ada ini kita optimalkan, Mas. Tapi Kudus ini jangan dijadikan momok, Mas.
Ini hal yang biasa lah. Kadang lonjakan fluktuasi seperti ini kan ya biasa. Ini hal yang biasa. Tapi kesannya kalau di luar kan kita serem gitu ya untuk di Kudus ini. Enggak, kita biasa aja lah. Kita sudah biasa menangani ini sudah tahunan lebih. Jadi hal-hal seperti ini ya memang nyatanya kita bisa jalan kondisi seperti ini. Dan ini COVID sudah mulai menurun dari yang kemarin. Ya, sudah mulai menurun. Sejumlah peristiwa yang beberapa di antaranya membuat heboh masyarakat turut mewarnai second wave melonjaknya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. Sejumlah peristiwa itu diantaranya Bupati Kudus Hartopo yang mengumumkan lonjakan kasus hingga 400%. Kemudian heboh Dewi Persik manggung di acara hajatan milik warga Kudus. Kebijakan pengetatan yang meminta kendaraan masuk Kudus untuk putar balik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menemukan pelanggaran SOP berat di RSUD Lukmono Hadi yang mengizinkan keluarga menemani pasien COVID, hingga Kepala BNPB terjun langsung membantu penanganan di Kudus. Mas Anas ini bergabung di tim Cekatil itu sejak kapan, Mas? Ya, sejak ada pandemi ini, Jadi memang proses awal adanya Cekatil itu kan akibat dari kegelisahan saya sama teman-teman selaku pemulasaraan jenazah di rumah sakit. Itu kesulitan ketika habis mulasara mau memakamkan, siapa yang memakamkan di situ kita nggak jelas. Jika kemudian ada relawan dari BPBD yang tergabung dalam FRPB, kemudian kita mintai bantuan. Sehingga kemudian saya minta bantuan lewat Bapak Kalak, waktu itu Pak Bergas, untuk membantu tim dari rumah sakit, tim pemulasaraan untuk memakamkan jenazah COVID-19. Ya, karena sebelumnya tidak ada apa-apa, tidak ada bantuan, terpaksa saya sama sopir harus ke sana kemari, gotong peti sendiri, nyangkul sendiri, kadang juga dipaidu sama masyarakat dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih banyak? Masih banyak. Dan penolakan pemakaman? Masih banyak, dan jenengan bisa cek itu di rumah sakit. Hampir tiap hari, Mas Anas, Mas Wanto itu hampir berkelahi. Karena satu sisi ini harus dilakukan secara protokol pemakaman. Masyarakat tidak mau. Sementara pendamping yang mendampingi ini loh Mas. Mestinya DKK hadir, ikut mendampingi, memberi pencerahan kepada masyarakat. Sampai sekarang belum hadir itu. Belum hadir? Ya. DKK. Kami berharap masyarakat memahami bahwa ini tidak main-main. Tolong taati himbauan pemerintah untuk memakai masker, cuci tangan, jangan lakukan pesta-pesta dulu, tunda dulu lah, karena itu rawan untuk penularan. Kalau Mas, proses pemulasaran jenazah sendiri Mas, itu bagaimana sih prosesnya? Perbedaannya dengan biasanya? Ada perbedaan dalam pemulasaraan jenazah COVID dan non-COVID. Nah, kalau yang COVID itu ada tambahan berupa disinfeksi pada jenazah. Disinfeksi inilah yang nantinya merontokkan virus-virus yang masih melekat di dalam tubuh maupun yang ada di rongga-rongga hidung. Semaksimalnya kita usahakan sehingga proses disinfeksi ini dilakukan berulang-ulang di dalam ruangan, kemudian mau naik ke ruang pemandian, setelah pemandian mau dibungkus dan sebagainya, dilakukan seperti itu supaya jenazah ketika dimakamkan ini selesai, tidak ada virus yang masih tersisa. Nah, itu yang bedanya. Tapi kalau memang ini dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang masalah hal ini, sangat membahayakan. Ada rencana nggak sih Mas untuk membentuk tim atau mengedukasi di setiap desa agar bisa, kalau ada yang isolasi mandiri, kemudian meninggal, itu bisa ditangani sendiri, Mas? Dulu itu sudah pernah ada pelatihan yang dilaksanakan oleh DKK, tapi dalam kerangka penyakit infeksius HIV. Proses pemulasaran HIV sama COVID ini hampir sama. Bedanya di APD-nya. Kalau APD yang di COVID ini APD ditambahi dengan apron lengan panjang, itu saja sebenarnya bedanya. Model-model semua sudah dikasih bekal sama DKK, tinggal mereka itu keberanian mentalnya dan juga sterilisasi dirinya ketika pasca memulasara itu yang mereka harus perketat sebenarnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini harusnya
sudah saatnya Satgas Desa itu bukan hanya sebatas papan nama, tapi Satgas Desa itu bagaimana sekarang itu harus memang benar-benar berjalan dengan maksimal. Kalau misalkan pemakaman 30 orang satu hari diserahkan kepada tim Cekadel, ini repot, pasti repot. Sehingga kemudian yang ada adalah tim Cekadel ini pasti akan tumbang lama-lama kalau seperti ini. Maka dibutuhkan kerjasama dengan tim Satgas Desa, bagaimana kemudian mereka bisa melaksanakan pemulasaraan maupun pemakaman jenazah COVID-19. Ini yang sudah kami sampaikan tadi kepada Bapak Camat Jekulo. Mohon Pak dikumpulkan kapan dari kami, dari relawan Cekadel bersedia untuk memberikan pelatihan gratis tanpa biaya. Kita ini misinya misi kemanusiaan, seperti itu. Untuk lihat jumlah lonjakannya sendiri kan itu sampai, kalau hari ini kan 23 pemakaman Mbak, dengan 20 orang. Itu gimana Mbak? Kewalahan nggak sih Mbak? Kalau mengatur kewalahan, jadwal dan tenaganya? Ya pasti ya, kalau kewalahan pasti kewalahan. Namanya manusia juga pasti ada maksimalnya, apalagi kalau di drill setiap hari tanpa ada istirahat. Karena kalau kita istirahat satu pasti timnya akan kurang. Jadi diharapkan memang 10 tim itu selalu komplit, jadi tidak ada istirahatnya. Jadi kalau dibilang kewalahan, cuman selama ini kita bisa mengkondisikan. Biasanya kita komunikasikan dengan camat dan kepala desa setempat untuk bisa ayolah dibantu dari warga. Nah, karena kan mereka juga sebenarnya sudah punya satgas COVID sendiri di desa-desa. Nah, gitu. Harapannya sih, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Harapannya dengan desa ikut serta itu suatu saat tim Cekadel akan bubar gitu. Nah kemudian ini Pak, untuk tim Cekadel ini kan informasinya mulai kelelahan Pak, karena banyaknya ya, yang betul, meninggal. betul. Tanggapan jenengan Pak terkait? Betul ya, tim Cekadel ini memang sementara ini banyak yang dari BPBD yang terbentuk di sana. Dan saya kemarin pun sebetulnya sudah menghimbau barangkali desa itu harus punya tim sendiri di desa, tim Cekadel sendiri. Tapi ada beberapa desa yang sudah punya tim Cekadel Mas, yang bisa membantu. Dan jadi bukan mengandalkan untuk dari relawan-relawan yang dari saudara-saudara kita dari BPBD saja. Nah, tapi saat ini baru beberapa saja, jadi tidak semuanya. Harapan kami kalau semuanya punya tim itu kan bisa meringankan untuk beban-beban saudara saya yang ada di BPBD ini sekarang ini, untuk tim Cekadel yang sudah ada. Sahabat, kali ini sedang berada di makam Desa Melati Norowito. Bahwasanya hari ini pemakaman terakhir, ada 2 warga dengan menggunakan protokol kesehatan yang dimakamkan oleh tim Cekadel Kudus. Saat ini waktu menunjukkan pukul 23.15. Ini cuaca sedang gerimis dan cukup lebat ini. Dari tim Cekadel Kudus ini masih tetap berjuang untuk pemakaman. Ledakan jumlah kasus COVID di Kudus masih belum terhenti. Berbagai upaya sudah ditempuh para pemangku kebijakan, namun hingga saat ini masih juga belum terselesaikan. Hari demi hari korban terus bertambah. Tentu hal ini membuat tim Cekadel Kudus merasa kewalahan, bahkan hingga memeras keringat siang dan malam. Sampai jumpa di liputan khusus Beta News selanjutnya.